wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revo Kuku Setianto. Saya mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa, jurusan Teknik Industri. Ingin menyelesaikan soal ujian tengah semester mata kuliah otomasi industri. Langsung saja, nomor 1, pengertian otomasi industri. Pengertian otomasi industri, otomatis industri ini pada dasarnya adalah suatu teknologi yang berhubung dengan penerapan sistem mekanis, elektronik, dan juga sistem informasi yang berdasarkan komputer untuk bisa mengoperasikan dan juga mengendalikan produksi perusahaan. Yang kedua, jelaskan rangkaian listrik, seri dan paralel beserta kekurangan dan kelebihannya. Rangkaian seri merupakan rangkaian listrik yang hambatan disusun secara bersebelahan atau sejajar. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara bertingkat atau bercabang. Di sini ada contoh gambar rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kelebihan rangkaian seri: apabila sumber tenaga listrik yang dirangkai secara seri, maka tegangan total yang dihasilkan oleh masing-masing sumber tenaga listrik tersebut merupakan hasil penjumlahan dari masing-masing tegangan pada sumber tenaga listrik. Misalnya 2 buah baterai dengan tegangan 12 volt dan arus 30 ampere disusun secara seri, maka tegangan total rangkaian baterai tersebut adalah 24 volt. Besar arus yang mengalir pada setiap hambatan akan selalu sama. Yang ketiga, karena hambatan disusun seri, maka kabel yang dibutuhkan lebih sedikit. Kekurangan rangkaian seri: apabila beban listrik dirangkai secara seri, misalnya beban listrik tersebut adalah lampu, maka apabila salah satu lampu putus akan membuat lampu yang lainnya juga ikut padam. Kekurangan yang kedua, lampu-lampu yang dirangkai secara seri, lampu-lampu tersebut tidak akan menyala sama terang. Yang ketiga, tidak dapat dipasang saklar. Kelebihan rangkaian paralel: apabila sumber tenaga listrik atau contohnya baterai yang disusun secara paralel, maka kapasitas arus pada rangkaian baterai tersebut akan meningkat kapasitas arus total yang dihasilkan pada rangkaian baterai tersebut. Yang kedua, kelebihan dari rangkaian paralel: jika beban listrik, misalnya lampu, dirangkai secara paralel, maka apabila salah satu lampu putus, lampu yang lain akan tetap menyala. Yang ketiga, dapat dipasang saklar pada setiap lampu. Kekurangan rangkaian paralel: 1. Apabila beban listrik yang disusun secara paralel memiliki tahanan yang berbeda. Yang kedua, rangkaian listrik yang disusun secara paralel akan membutuhkan jumlah kabel penghantar yang lebih banyak dibandingkan rangkaian listrik yang disusun secara seri. Yang ketiga, karena jumlah kabel penghantar yang digunakan lebih banyak, maka untuk biaya pembuatan akan lebih mahal dibandingkan dengan rangkaian seri. Yang ketiga, pada setiap bulan kita melakukan pembayaran listrik. Bagaimana kita menghitung berapa rupiah atas penggunaan listrik tersebut? Sertakan rumus dan contohnya. Untuk menghitung biaya listrik di rumah Anda dengan cara menjumlahkan semua estimasi penggunaan peralatan listrik di rumah Anda berdasarkan data di atas, maka jumlah penggunaan daya listrik dalam satu hari di rumah Anda adalah 350 watt ditambah 8400 watt ditambah 300 watt ditambah 400 watt ditambah 8000 watt ditambah 500 watt ditambah 3000 watt sama dengan 20.950 watt. Untuk menghitung biaya listrik, Anda perlu merubah satuan watt menjadi kilowatt. Caranya adalah dengan membagi jumlah penggunaan daya dengan 1000 atau 20.950 dibagi 1000 sama dengan 20,95.
kWh. Untuk menghitung perkiraannya biaya listrik dalam sebulan, maka tinggal mengalihkan dengan 30, yaitu 28.324,4 dikali 30, 30.849.732 rupiah. Nomor 4 selanjutnya, apakah energi bisa diperbarui ataukah tidak bisa diperbarui? Berikan penjelasan dan uraiannya. Sumber energi yang bersifat diperbaharui artinya bila digunakan terus tidak akan habis. Sedangkan sumber energi yang tidak dapat diperbarui artinya bila digunakan terus akan habis dan tidak dapat dibuat lagi. Contohnya, cahaya termasuk energi yang dapat diperbarui. Listrik termasuk energi yang dapat diperbarui karena beberapa pembangkit listrik menggunakan energi yang dapat diperbarui. Air termasuk energi yang dapat diperbarui karena energi air dihasilkan dari penggunaan energi potensial air di waduk. Kelompok sumber energi yang tidak dapat diperbarui, nuklir, batu bara. Nuklir termasuk energi yang tidak dapat diperbarui karena energi nuklir dihasilkan dari reaksi fiksi atau pembelahan atau penyeluruhan. Batu bara termasuk energi yang tidak dapat diperbarui karena batu bara akan habis dibakar dan depositnya juga tidak dapat diperbarui sebab proses bentuk batu bara memerlukan waktu jutaan tahun. Selanjutnya, jelaskan mengenai transformator, cara kerja, fungsi, dan kegunaan. Transformator adalah alat listrik yang berkaitan dengan tegangan daya dalam instalasi listrik. Transformator akan mengubah daya listrik dari satu sirkuit ke sirkuit lain. Cara kerja transformator atau trafo bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Berdasarkan pada hukum tersebut, maka apabila sebuah kumparan primer dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik atau yang biasa disebut AC, maka akan timbul flux bolak-balik pada inti yang terbungkus kumparan. Karena adanya flux pada kumparan primer, maka pada kumparan primer terjadi induksi sendiri yang disebut self-induction. Pengaruh induksi dari kumparan primer membuat kumparan sekunder juga menjadi induksi. Kegunaan transformator atau step up yaitu mengubah voltase rendah menjadi listrik tegangan tinggi dengan menurunkan arus. Kenapa alat listrik memerlukan transformator? Trafo adalah sebuah peralatan elektromagnetik yang memfasilitasi aliran listrik dari pembangkit listrik ke stop kontak dan menstabilkan aliran listrik. Selanjutnya, jelaskan konsep dari sistem proteksi dalam otomasi industri. Sistem proteksi adalah pengaman listrik pada sistem tenaga listrik yang terpasang pada sistem distribusi tenaga listrik trafo, tenaga listrik dan generator listrik yang dipergunakan untuk mengamankan sistem tenaga listrik dari gangguan listrik atau beban lebih. Jelaskan bagaimana cara membaca nilai gelang pada resistor 6 warna dan berikan contohnya. Resistor berbentuk aksial adalah diwakili oleh warna-warna yang terdapat di tubuh atau bodi. Resistor itu sendiri dalam bentuk gelang umumnya terdapat 4 gelang di tubuh resistor. Tetapi ada juga yang 5 gelang. Gelang warna emas dan perak biasanya terletak agak jauh dari warna gelang lainnya. Sebagai tanda gelang terakhirnya ini juga merupakan nilai toleransi pada nilai resistor yang bersangkutan. Di sini ada tabel
warna-warna di tubuh resistor. Warna hitam nilainya 0, warna coklat nilainya 1, warna merah nilainya 2, warna oranye nilainya 3, warna kuning nilainya 4, warna hijau nilainya 5, warna biru nilainya 6, warna ungu nilainya 7, warna abu-abu nilainya 8, warna putih nilainya 9, warna emas 5%, warna perak 10%, dan tak berwarna 20%. Masukkan angka langsung dari kode warna gelang ke-1 pertama. Masukkan angka langsung dari kode warna gelang kedua. Di sini contoh gelang ke-1 dibagi coklat sama dengan 1, gelang kedua dibagi hitam sama dengan 0. Maka nilai resistor tersebut 105 dikali 10 pangkat 5 sama dengan 10.500.000 ohm atau 10,5 mOhm dengan toleransi 10%. Di sini ada contoh resistor dengan 4 gelang. Ya, di sini mungkin hanya bisa itu saja yang saya sampaikan dan saya kerjakan. Saya akhiri, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.